pemirsa, hadir kembali program Public Diplomasi bersama saya Stepi Andriani. Dalam episode kita kali ini adalah peran Indonesia dalam presidensi G20. Telah hadir di studio kita salah satu narasumber hebat luar biasa ini, Pak Ali Wibisono PhD. Beliau adalah dosen dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia, aktif juga sebagai penulis dan pemerhati keamanan nasional dan hubungan internasional. Selamat siang Mas Ali. Siang. Ya, Mas Ali aja karena masih muda nih ya. Ya. Jadi kita sama-sama tahu pemirsa, jadi sekitar mungkin nanti bulan November ya kita akan menghadapi event internasional yang luar biasa, presidensi G20, dan banyak nih Mas Ali yang belum tahu manfaat dari presidensi G20 sendiri untuk Indonesia. Mungkin dari positifnya, kemudian impact dan dampaknya ke depan, dan kenapa Indonesia bisa terpilih, kira-kira indikatornya apa saja? Mungkin Mas Ali bisa menjelaskan? Boleh. Terima kasih Bu Stepi. Jadi G20 itu KTT atau summitnya bulan November. Dan sebenarnya sejak bulan Januari itu sudah ada persiapan, sudah ada pertemuan-pertemuan juga tingkat menteri. Jadi di November itu memang tingkat summitnya pemimpin negara. Nah tentu bagi pemerintah Indonesia ini adalah buah kerja keras mereka juga. Sebenarnya seluruh anggota G20 itu harus berkesempatan menjadi host. Harus. Jadi memang semacam giliran gitu, Bu Stepi. Tetapi tentu yang siap gitu kan, yang siap, yang bisa menangani gitu, yang mengambil keketuaan. Nah, di G20 keketuaan kepemimpinan itu sebenarnya dipegang oleh 3 negara, dinamakan Troika. Jadi sekarang misalnya Indonesia yang megang presidensi tahun 2022 bersama dengan presidensi yang sebelumnya yaitu Italia 2021 dan India di 2023. Jadi bertiga ini kita menyusun agenda. Gitu. Jadi G20 itu anti dominasi satu negara. Jadi agenda G20 itu dibentuk tentu diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia harus lihat agenda Italia tahun lalu apa ya, kemudian India harus lihat agenda Indonesia sekarang seperti apa. Jadi berkesinambungan. Ada relevansi dari 3 tahun terakhir berarti. Di 3 tahun terakhir. Dan kita juga punya tradisi di G20 itu. Di G20 itu kan sebenarnya sudah sejak 99 ya. Jadi reaksi G20 itu sebenarnya kan terhadap Asian Financial Crisis tahun 98, tapi kemudian berubah menjadi KTT, ya, menjadi pertemuan tingkat tinggi antar pemimpin negara baru 2009, pasca krisis finansial 2008. Nah, jadi baru 2008 mulai ada. Nah, baru kedapatan kita di 2022 ini. Jadi berapa ya? Setelah 20-an dari tahun. Dari 2009 sampai 2020. Nah, iya, jadi kita baru kesempatan ini. Nah, kita itu harus melihat juga dari 2009 itu sudah diomongin apa aja. Itu harus berkesinambungan. Jadi nggak bisa istilahnya ujuk-ujuk gitu ya. Yang presidensi itu muncul dengan agenda apa gitu. Betul. Harus kesinambungan. Nah ini kira-kira Mas Ali dari 2009 sampai 2022 ini apakah hanya ekonomi saja, kesehatan atau energi seperti yang digadang-gadang nih tiga tema penting, atau justru di dalamnya juga ada hidden mission yang seperti ajang pertemuan beberapa kelompok. Bagaimana dari sudut pandang hubungan internasional nih Mas Ali? Jadi G20 itu adalah forum, ya, forum negara-negara dengan PDB atau GDP 20 tertinggi di dunia. Ada yang lebih elit dari itu, namanya G7. Jadi G7 ini bagian dari G20, cuma bertujuh, yang 7 gross domestic product tertinggi. G20 itu tidak punya suatu legally binding solutions, ya. Semua forum di G20 itu semangatnya adalah harmonisasi kebijakan nasional. Harmonisasi itu artinya apa? Kita punya concern bersama, kemudian kebijakan negara-negara anggota seyogianya seperti apa. Seperti itu saja semangatnya. Nah, memang
sebagian besar isunya adalah economic and financial. Oke. Economic and financial. Tapi juga ada isu-isu strategis bersama. Misalnya pernah nuklir Iran itu menjadi bagian dari. Nah, Pernah dibahas di dalam situ ya. Nah, kemudian sekarang di dalam G20 itu ada working groups. Oke. Jadi ada digital economy, ada health, ada finance dan lain sebagainya gitu. Nah, Indonesia sendiri untuk kiprahnya dari 2009 sampai 2022 sendiri dari yang sudut pandang Mas Ali sendiri, apa sebetulnya langkah konkret yang pernah dilakukan oleh Indonesia selain sekarang ini menjadi tuan rumah ya? Kira-kira apakah sudah pernah action begitu ya, membantu negara tertentu begitu? Ya, kalau Indonesia memang di G20 memang baru tahun ini. Action yang nyatanya baru tahun ini. Jadi sekitar ya kira-kira 20 tahun pertama dari milenium ke-20 di milenium ketiga ini ya, istilahnya di abad ke-21 ini, kita memang dari ASEAN dulu. Jadi soko gurunya memang ASEAN, dimulai dari ASEAN, kemudian dimulai dari pemerintahan Pak Joko Widodo, memang arah kebijakan luar negeri Indonesia itu ke luar ASEAN. Keluar ASEAN. Ya, terutama satu-satunya G20. Ada juga Indian Ocean Rim Association, ya, IORA, Indian Ocean. Jadi arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo ini adalah menjadikan Indonesia jembatan Pasifik dan Samudra Hindia. Gitu. Minimal inisiatifnya sekarang. Inisiatif kebijakannya sekarang, blueprintnya sekarang. Kalau belum direalisasi ya, insya Allah di pemerintahan yang berikutnya ada. Tapi memang karena ada inisiatif seperti itu, maka kita baru mulai melangkah ke G20. Di G20 ya. Di G20 ini berarti sebetulnya kalau Indonesia mau memainkan peran yang lebih strategis nih, Mas Ali ya, ada banyak peluang begitu ya, dan kemudian juga unjuk giginya negara kita lah. Kira-kira sebetulnya pemerintah sendiri menurut Mas Ali bagaimana? Apa sudah optimal atau memang sebetulnya masih bisa ada banyak hal yang kita bisa lakukan? Saya kira masih banyak. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia itu selama ini track recordnya lebih banyak ke arah lembaga multilateral. Multilateral. Ya, jadi donor yang kita berikan itu, ya pemerintah Indonesia berikan itu lebih banyak ke UN, UNICEF, WHO, dan Islamic Development Bank. Dan juga negara-negara Pasifik Selatan, Kiribati, Fiji, even Vanuatu yang seringkali menghina kita ya. Papua, betul, masalah Papua. Itu kita bantu. Ya, karena memang kita ingin memiliki kaki istilahnya ya di Pasifik. Ya, Pasifik ini bagian yang agak terlupakan karena kita selalu Indonesia itu kan merentang dari timur ke barat ke timur gitu ya. Dan kebijakan luar negeri kita itu western oriented ke ASEAN. ASEAN itu kan yang sebelah barat. Pasifik ini siapa yang megang? Selama ini kan Australia. PIF ini yang Pacific Island ya, Forum, Pacific Island Forum kurang tersentuh gitu. Iya, dan memang Australia sangat mendominasi dalam hal governance tata kelola. Saya bahkan pernah ketemu dengan Kepala Coast Guard Papua Nugini. Dan orang itu putih, mohon maaf ya saya rasis. Tapi orang ini orang Australia. How come you're a chief of Coast Guard? Ya kan Anda ini orang Australia. Ya saya. Artinya apa? Australia sangat hadir di situ. Tapi Australia juga bilang kami sebenarnya tidak mau terlalu cawi-cawi lagi. Kalau bisa Indonesia ambil sebagian kepemimpinan kami sambut baik. Gitu. Jadi kita memang harus. Tapi itu memang butuh investasi. Betul. Jadi negara-negara ini, negara-negara Pasifik ini negara yang hampir tenggelam, gitu ya, karena climate change. Kita harus bantu mereka. Nah di G20 itu ada negara-negara rising powers. Ya. Kalau G7 kan negara sudah established. Negara-negara negara industri maju sudah established. Kalau di G20 ada Brazil, ada Turki, ada South Korea. Ini semua negara-negara rising powers. Dan mereka adalah seperti kita, mereka berusaha mencari terobosan. Karena pada saat ini deadlock, Bu Stepi. Ya. We are in a deadlock. Amerika Serikat, China, Russia, ini negara-negara besar, negara-negara terkuat di dunia,
yang sudah tidak lagi kita bisa andalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Karena mereka bagian dari masalah sesungguhnya. That's what I wanted to say. We are in the intersection of history, gitu ya. Kita di persimpangan sejarah. Ketika negara besar bukan lagi solusi, tapi masalah bagian dari masalah. Betul. Jadi kita harus menyelesaikan sendiri. Kita mengedepankan namanya South-South cooperation. Kerjasama selatan-selatan di antara negara berkembang. Indonesia, Australia, India, South Korea itu membuat semacam poros. Yuk kita pikirkan bagaimana kita kembangkan kerjasama selatan-selatan. Selama ini pembangunan itu kan arahnya donation itu dari utara ke selatan. Lalu kita berhutang ke mereka. Bisa nggak kita temukan cara lain gitu? India, Indonesia misalnya, selatan-selatan. Mungkin nggak ada nuansa atau roh gerakan non-blok sendiri di G20. Misalnya Indonesia dan beberapa negara beraliansi atau berkompromi agar ke depan ini kita tidak terseret arus yang perseteruan US-China misalnya seperti itu. Yang jelas dari mereka yang rising powers ini gitu ya. Mereka tidak ingin dipaksa. Tidak ingin dipaksa oleh suatu frame. That you have to choose one or the other. Kita nggak mau dipaksa, itu dia. Itu sudah dikemukakan India. Kita dibilang oleh Amerika Serikat, you are fence sitters. Fence sitters ya, duduk di gerbang, duduk di pagar dan nonton aja. No, kata India, we're not fence sitters, we are ground sitters. We are standing on our ground. Gitu. Karena kita punya kepentingan juga. Gitu. Kepentingan nasional masing-masing negara yang harus dijaga. Iya. Tentu kita ingin lebih dari itu karena kita aktif, ya kan, kita bebas dan aktifnya. Aktif ini kan berarti aktif ikut menyelesaikan masalah-masalah dunia. Jadi bagaimana? Kita bukan kemudian ingin mengeksklud Amerika Serikat atau China atau Rusia, bukan begitu. Tetapi mereka harus juga sadari bahwa masalah-masalah di Asia itu masalah mereka juga gitu. Kalau mereka mau kita ikut menyelesaikan masalah mereka, ya, Russia Ukraine war ini kan Europe's problem. Betul. Ya, dan karena memang imbasnya ke kita semua. Kalau mereka mau kita ikut, ya mereka juga harus akui kita juga punya masalah. Yuk kita selesaikan bersama gitu. Kalau you lagi nggak bisa membantu, ya kita selatan-selatan yang ikut. Jadi kita kira-kira begitu. Betul. Posisinya. Ya, dan memang istilahnya ya, kebetulannya presidensi G20 2022 ini Indonesia yang pegang. Indonesia gitu. Saya bayangkan kalau misalnya Kanada gitu yang pegang. Gimana coba jadinya? Ya, udah jelas ya kemana. Barangkali G20 berubah jadi G19. G19 dikeluarin, Rusia dikeluarin ya. Seperti halnya G8 berubah jadi G7 kan. Oh, siap. Dulu 2014 ketika Rusia menginvasi Georgia. 2014. Kemudian Rusia dikeluarkan. Amerika bilang sekarang lakukan seperti yang kami lakukan dulu di G7. Nggak bisa gitu, bukan begitu caranya gitu. Jadi memang pendapat sebagian ahli yang menyatakan bahwa langkah dari Presiden Jokowi ini sudah tepat dengan tetap mengundang Rusia dan tidak mencabut undangan karena kan waktu itu sudah diundang lebih dulu sebelum kasus Ukraine ini. Bagaimana pandangannya Mas Ali? Jadi memang undangan untuk G20 itu 2 hari setelah invasi ya. Jadi 2 hari setelah Rusia lakukan invasi, undangan itu sudah disebar. Nah, terus gimana? Masa mau ditarik lagi? Ya kan itu kan nggak mungkin. Memang betul ya, secara birokratik keorganisasian, presidensi itu berhak untuk tidak mengundang. Itu berhak untuk menolak kehadiran itu bisa saja. Itu secara technicality itu bisa saja. Tetapi kita ingin menjaga ruh dari G20 ini. Ini bukan lembaga geopolitik, gitu. Lembaga geopolitik sudah ada, itu namanya NATO. Ya itu namanya NATO. Itu namanya DKPBB, itu ada, ya. Bisa memveto, bisa mengeluarkan, bisa segala. Nah kita nggak begitu. Kalau kita nurut sama itu, kita berubah jadi lembaga geopolitik. Betul. Gitu. Dan akhirnya tidak menyelesaikan masalah, gitu.
Ya, jadi apa namanya persoalan-persoalan soal apa namanya economic recovery pasca pandemi, ya, yang ternyata memang meninggalkan pekerjaan rumah yang besar sekali karena Pemulihan ekonomi nasional. pemulihan ekonomi nasional. Ini mau tidak mau harus melibatkan Rusia. Karena ya mereka adalah pemain besar gitu. Ya. Coba kita lihat sekarang ini ya, Eropa ya harus mengimpor gas dari Kanada. Ya kan mahal. Dan jaraknya rentang kendali luar biasa, betul. Dia pakai tanker lah, pakai apa. Mereka sudah punya jaringan pipa dari Rusia ke Eropa. Pipa kan lebih murah. Kemudian mereka ngimpor lagi dari Qatar. Waduh, mahal. Jadi ada sesuatu yang mengkhawatirkan ya dari perkembangan global value chain dewasa ini yang lebih mahal walaupun lebih secure dari political shocks. Ya, political shocks ini ya seperti ini. Negara yang menjadi rekanan ekonomi kemudian menjadi musuh dalam perang gitu. Ini kan political shock namanya. Nah, jadi kalau ada lagi kejadian-kejadian seperti itu tidak akan berimbas pada ekonomi. Maksudnya begitu. Jadi mahal biayanya. Dan akibatnya memang kemudian energy prices, food prices itu meningkat. Jadi harus ada terobosan-terobosan yang dibicarakan oleh seluruh pemangku kepentingan global pada saat ini. Jadi bukan saatnya kita mengeksklud, tapi menginclude semuanya. Yuk kita bicarakan. Iya, gitu. betul. Menarik. Nah, ini perlu ada persiapan khusus nggak sih, Mas, dari Indonesia sendiri nih dengan kedatangannya Presiden Putin ini kan akan datang gitu ya. Sudah diinformasikan. Apakah perlu ada misalnya satu pulau khusus untuk membicarakan masalah-masalah tertentu atau bagaimana keamanannya atau dan lain-lain? Kayaknya kan Bali ya yang dipilih. Kemudian sejauh ini saya juga mengikuti persidangan untuk level kementerian itu di Digital Economy Working Group dan Rusia ada di situ, gitu ya. Dia tidak negara lain tidak walk out. Jadi di setiap sesi G20 itu biasanya diawali dengan Amerika Serikat, UK, dan Australia condemn. Oh itu pasti, mereka harus didengar dulu. Tapi kita juga sudah diwanti-wanti, don't say anything about Russia or Ukraine, don't say anything gitu. Jadi memang kita nggak boleh membahas. Itu di forum lain lah. Itu di forum lain. Nah, jangan merusak yang ini ya. Nah, gitu. Jadi kepentingan kita itu menjadi host yang baik. Host yang baik. Menjadi host yang baik. Tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik. Kita bukan delegate. Kita nggak punya kepentingan, kita nggak punya posisi dalam isu. Kita menentukan isunya, kita tidak punya posisi di situ. Jadi kita host. Host yang baik itu apa? Ya jangan sampai bubar di G20. Ya jadi harus Biden akan datang. Biden is coming. Di Washington waktu finance ministers dan gubernur bank sentral memang Australia, US, UK walk out. Tapi mereka nggak akan melakukan itu lagi. Karena mereka tahu ketika mereka walk out, pertemuan itu akan didominasi musuhnya. Mereka nggak akan mau itu. Tetap berjalan ya. Kehilangan momentum justru mereka. Iya, betul. Ini Mas Ali ini seru sekali di perbincangan kita nih. Kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih dalam program Public Diplomasi dengan tema peran Indonesia dalam presidensi G20. Nah, ini perbincangan tadi di segmen pertama sangat luar biasa. Nah, banyak sekali nih yang pemirsa yang penasaran. Kita sering dengar yang namanya politik bebas aktif nih, Mas Ali. Sebetulnya apa sih arti bebas aktif dan apakah masih relevan sampai sekarang? Bagaimana definisinya itu sebenarnya? Sebenarnya definisi bebas aktif adalah bebas dari aliansi atau koalisi dengan negara-negara tertentu dan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia. Itu sesederhana itu. Seiring dengan berjalannya waktu,
bebas dan aktif itu tidak pernah betul-betul murni bebas ya, murni tanpa aliansi. Indonesia tentu ada condong-condongnya, Betul, gitu ya. betul, Ada condong ke kiri, ke kanan, condong-condong ke ya. kanan, gitu. Tetapi kita tidak pernah punya aliansi. Aliansi itu artinya memiliki musuh bersama dengan negara lain. Ya pasti udah tahu. Tapi mungkin sedikit buat pemirsa yang mungkin backgroundnya bukan HI ya. Aliansi itu artinya punya musuh bersama. Sehingga kemana dia berperang kita ikut. Ya, kalau kita lihat Jepang misalnya, Jepang itu kan sebenarnya tidak boleh ngirim pasukan ke luar negeri. Ya, self defense forces itu bukan expeditionary forces. Tapi karena dia beraliansi dengan Amerika Serikat. Jadi ikut mengirim. Ikut. Akhirnya pasukan Jepang itu ke Irak, ke Afghanistan, mati juga di sana. Ada yang mati di sana. Bayangkan orang Jepang yang keluarganya kemudian ke Irak kemudian mati. Mereka kenal Irak aja enggak, ya kan? Gitu istilahnya gitu loh. Kok bermusuhan? Tapi nggak punya musuh dengan orang Irak, tapi harus ikut berperang. Kira-kira begitu. Oh, jadi bebas di sini memang tidak ikut beraliansi. Ya. Tapi bolehkah ketika Indonesia mempunyai sikap, artinya bebas di sini bebas bersikap. Contohnya begini, ketika di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, kita bersikap tegas kepada Cina. Tetapi dari sisi perekonomian kita tetap bekerja sama. Kira-kira begitu boleh tidak? Atau memang harus netral atau bagaimana itu? Bebas dan aktif dalam penerapannya sekarang memang diarahkan pada mengambil keuntungan ekonomi yang maksimal. Jadi memang pragmatis. Pragmatis, ya. Pragmatisme itu memang tidak ilegal kan? Artinya kita memang berusaha begitu. Memang kalau soal keberpihakan politik, kita tidak mau mengalami apa yang kita alami tahun 65. Itu yang menjadi hantu utama orang Indonesia. Karena di skala itu Indonesia terlalu berpihak ke kiri begitu, dan akibatnya adalah politik di bawah, politik di domestik lah yang kemudian terbelah. Jadi tidak stabil. Tidak stabil ya. Politik yang memang sudah terbelah di domestik itu semakin terbelah karena keberpihakan pemerintah itu. Nah, jadi keberpihakan kita adalah pada kedaulatan, gitu ya, pada kedaulatan apa itu integritas teritorial, terutama begitu ya, dan juga persoalan-persoalan pembangunan ekonomi gitu ya. Jadi memang bebas dan aktif pada saat ini seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengenal hedging. Ya, ini juga seperti mirip-mirip dengan bebas dan aktif. Hedging ini sepertinya perlu kita integrasikan ke dalam kebijakan luar negeri kita. Kenapa? Karena ada risiko dalam politik internasional itu. Risiko perang itu semakin besar. Risiko eskalasi kekerasan ya antara Amerika Serikat dan China, antara Amerika Serikat dan Rusia, atau antara aliansi mereka itu mungkin terjadi gesekan, apalagi kalau kita bicara maritim. Sehingga kita harus disebutnya hedging. Hedging itu membangun membangun jarak yang equidistance. Jarak yang equidistance dengan satu sama lain. Jadi jelas ya. Jadi jelas. Dan kemudian kita membangun rules based order. Jadi membangun tata kelola berbasis aturan positif gitu. Salah satunya ya kita negosiasi code of conduct in South China Sea with China, ASEAN and China. Betul. Ini salah satu upaya kita mencegah risiko gitu ya, terjadinya gesekan maritim yang bisa berakibat perang. Betul. Gitu. Karena banyak yang menyampaikan ini adalah asal muasal nanti mungkin perang dunia ketiga dan lain-lain. Ya, itu risiko-risiko terlalu banyak konflik kepentingan. Nah, ini kembali lagi kepada presidensi G20 sendiri. Menurut Mas Ali berarti tadi sudah dijelaskan mengenai bebas aktif. Apa yang dilakukan Indonesia ini berarti sudah sesuai dengan role dari bebas aktif itu sendiri ya. Jadi artinya Presiden Indonesia, Kementerian Luar Negeri ini sudah memang menjalankan itu saat ini begitu ya. Atau
Kira-kira pada saat nanti forum G20 digelar, apa Indonesia perlu menjadi mediator? Karena banyak yang menyampaikan, bahkan ada yang bilang Presiden Jokowi ini perlu mendapatkan Nobel Perdamaian. Ya, katanya berani mendatangi Presiden Putin dan Presiden Ukraina. Bagaimana, Mas? Sebenarnya kan menarik kalau kita berbicara tentang menerapkan bebas aktif di G20, ya kan? Sorry, saya akan kembali ke fundamennya dulu gitu, karena G20 siapapun presidensinya sebenarnya harus menerapkan bebas aktif. Harus menerapkan bebas aktif. Harus menerapkan bebas aktif ya. G20 itu it's a finance and economic forum gitu ya, kemudian penyelesaian isu-isu strategis, dia harus secara aktif menyelesaikan masalah dan inklusif ya kan. G20 itu semangatnya seperti itu. Tapi memang pada tahun ini secara khusus begitu ya, ada penekanan dibutuhkan pendekatan yang bebas aktif itu tadi gitu. Nah, ya kita berimbang gitu. Memang pada saat ini kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah balancing act. Kita tanya kepada Amerika Serikat, maunya apa? Kita ini host yang baik, kita maunya apa? Ukraina harus diundang. Oke, Ukraina. Kemarin pemerintah sudah melakukan pendekatan, kemudian persoalannya Ukraina itu minta senjata. Jadi ini persoalan. We are not in the business of giving away weapons and ammunition begitu. Betul. Selling weapons and ammunition maybe. Kita giving away itu berarti harus pemerintah. Betul. Terus ada cap pemerintah di situ. Kita nggak bisa kayak begitu. Bagaimana nih kemudian supaya Ukraina mau hadir? Sepertinya mungkin model pertemuannya akan hybrid atau apa gitu ya. Saya kurang tahu. Tapi mereka memang diupayakan akan hadir. Kita lakukan gitu. Rusia mau apa nih gitu? Ada pertemuan dengan Putin juga gitu. Jadi kita upayakan supaya G20 ini tetap utuh gitu. Ini berarti sejauh ini masih berdiri kokoh Indonesia ini untuk tidak terpengaruh ya? Tidak. Untuk tetap berada di tengah begitu ya, Mas ya? Iya, ya itu dia namanya dalam rangka menjadi host yang baik itu. Host yang baik ya. Walaupun beberapa waktu lalu kita dengar ada Menteri Keuangan Inggris, Amerika dan Kanada yang sedikit memberikan tekanan kepada ini agar tidak perlu mengundang Rusia. Itu bagaimana? Kira-kira mempengaruhi tidak, Mas? Memang kalau sebenarnya gini ya, kalau kita bicara soal tekanan-tekanan itu biasa. Kemudian bahkan kalau mau dikatakan walk out ya itu biasa. Dalam pertemuan-pertemuan luar negeri itu biasa. Tapi kalau tidak mengundang itu tidak mungkin. Gitu. Dan pada akhirnya begitu ya, yang diupayakan adalah kita tanya apa kebutuhannya, apa keinginannya supaya kita tetap bisa menjalankan forum G20 ini. Jadi mungkin berkaitan dengan bebas dan aktif itu tadi ya, memang lebih nyata sekarang itu diterapkan karena memang kita harus balancing ke semuanya. Kemarin saya bertemu dengan kedutaan besar China dan mereka bertanya kenapa pemerintah Indonesia tetap mengundang Ukraina, padahal rakyat Indonesia banyak yang pro Rusia. Bukankah itu artinya Anda tidak demokratik? Begitu mereka. Mereka menyerang identitas demokrasi karena mereka autokrat, ya kan? Autokrat will hate Democrats begitu kan? Ya kita mengatakan ini balancing act-nya Indonesia. This is how we survive in the international politics today gitu, dengan melakukan balancing act terhadap kekuatan-kekuatan yang ada gitu. Memang paling bagus adalah kita mandiri. Betul. Ya, seperti India itu mandiri. Bisa bikin rudal sendiri, kita bisa bikin kapal selam sendiri. Lah kalau kita belum bisa seperti itu ya kita balancing. Ada ketergantungan gitu. Industri pertahanan, jadi kita kesana harus sama-sama dijaga gitu ya. Iya. Industri pertahanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan transfer teknologi itu kan tidak gratis. Pertanyaannya menarik, harusnya dikembalikan lagi. Bapak monitor juga berarti netizen Indonesia pro Rusia gitu ya? Iya, saya perhatikan ada bahkan dari FIB UI rumah saya sendiri dari UI
peneliti, saya nggak sebut namanya ya, Ya. yang memang secara aktif dalam penelitiannya dia katakan Rusia harus membangun rekonsiliasi dengan Ukraina sebagai bangsa Slav. Oke. Kemudian duta besar Ukraina hadir dalam pertemuan itu marah-marah. Tidak bisa kita melakukan perdamaian dengan rekonsiliasi dengan agresor kan begitu. Oke. Pelanggar HAM dan lain sebagainya. Ya sudah meruncing lah akhirnya begitu. Tetapi ada beberapa hal lah yang menyebabkan dukungan terhadap Rusia itu muncul ya. Memang negara kuat, anti Barat, ini kan disenangi oleh orang anak-anak muda. Betul. Ya, wah hebat, gagah gitu, anti Barat, kuat lagi, ya kan? Betul. Dan memang Inspiring. sosoknya Presiden Putin ini Wah. legend banget Iya, gitu ya. legend banget. Mantan intelijen Iya. KGB gitu. Iya. Kemudian juga biasanya kalau anak muda ini kan senang dengan sesuatu yang perlawanan Iya. gitu ya. Sosok-sosok yang Iya. seperti ini. Tapi tentunya juga ada yang tidak suka, Ada yang pro juga. Ukraina, yang membela HAM dan akademik biasanya. Iya, iya betul itu. Nah ini Mas, yang menariknya adalah ketika Indonesia muncul mau mendatangi Ukraina maupun mendatangi Rusia, bagaimana para pengamat HI gitu melihat fenomena Presiden Jokowi ini yang memainkan peranan ini, termasuk juga mungkin dari luar negeri sendiri. Kalau kita melihat konteksnya di sini adalah kita menyukseskan G20 dan kemudian tentu kalau kita sukses di G20 itu status kita udah beda ya. Oke. Status kita beda. Kita tidak hanya sukses menyelenggarakan G20. Kita sukses menyelenggarakan G20 di tahun 2022 ini yang diwarnai dengan ketegangan geopolitik dan lain sebagainya. Kita sukses menyelenggarakan ini. G20 nggak jadi G19 itu sukses, ya kan? Nah, bagaimana kita lakukan, kita mengupayakan itu? Yaitu kunjungan kepada Rusia dan Ukraina saya kira memang penting, gitu. Kunjungan pada Rusia dan Ukraina memang penting. Indonesia ingin menampilkan status sebagai negara yang independen dari dominasi politik negara besar dan kemudian bisa memfasilitasi. Ya, saya nggak bilang mediasi ya, karena mediasi itu resolusi konflik, ya, sangat ambisius gitu. Betul, betul. Resolusi konflik. Kita manage aja dulu konfliknya, gitu. Manage itu jangan sampai terjadi perang dunia 2, perang dunia 3, gitu. Itu manage aja. Keep it below the line, gitu ya, sehingga mereka tidak eskalasi, gitu. Jadi kunjungan-kunjungan ini saya kira bisa membangun reputasi itu, gitu. Jadi Indonesia bisa memanfaatkan konflik Rusia Ukraina ini, sekaligus juga memanfaatkan momentum G20 ini untuk meningkatkan branding kita, value kita di mata internasional begitu. Ya, saya kira begitu. Ya, jadi selama ini memang sudah dilakukan Indonesia ya di ASEAN, di IORA, di PBB. PBB sebenarnya juga Indonesia perlu hadir lebih banyak. Saya kira Indonesia perlu hadir lebih banyak di PBB. Keterwakilan orang Indonesia di PBB masih sedikit. Ya, padahal kita jutaan dolar per tahun menyumbang ke PBB. Tapi ya, kemudian di G20 ini mendapat sorotan. Nah, ini penting. G20 itu kan sebenarnya sudah mulai agak kehilangan pamor. Ya, by the time COVID-19 arrive, mereka sudah kehilangan pamor. Kenapa? Karena negara-negara dunia sudah kehilangan kepercayaan pada multilateralisme. Terutama negara-negara besar. Ya, part of the problem kan sekarang major power. Mereka lebih senang multilateralisme, America first, gitu kan. Dan akhirnya gitu ya G20 ini yang memperkuat adalah negara-negara berkembang. Karena memang negara-negara berkembang, small medium powers, itu lebih senang dengan rules based order ketimbang power based order. Rules based. Jadi karena kita negara yang medium power, we are actually vulnerable to exercise of military power, ya kan? Jadi kita perkuat aturannya. Bagaimana kita memperkuat aturan? Ya lewat multilateralisme gitu.
Jadi revive mudah-mudahan ya setelah G20 ini revive dan ada terobosan-terobosan yang bisa menerobos deadlock geopolitik yang ada. Kalau menurut Mas Ali sendiri sebetulnya goal terbesar dari presidensi G20 sendiri ini apa sih untuk Indonesia? Lebih kepada status. Saya kira lebih pada status Indonesia sebagai negara yang bisa memfasilitasi forum-forum perdamaian dunia, ya, forum-forum perdamaian dunia, forum-forum dialog. Masih ada PR banyak ya sebenarnya, dan Indonesia cukup punya ambisi nih untuk Afghanistan misalnya. Saya Afghanistan ini juga deadlock, buntu, sudah ada pertemuan-pertemuan Amerika Serikat, China dan Rusia dan Taliban, tapi tidak pernah menghasilkan apa-apa nih, gitu. Karena semuanya punya kepentingan. Taliban ingin diakui, Rusia ingin ikut campur, Amerika Serikat ingin tetap menjaga kekuatan kontra teror, China ingin punya pembangunan ekonomi, Belt and Road Initiative di situ, dan nggak ketemu, gitu. Ya, nah siapa nih yang bisa megang, gitu? Indonesia bisa nggak? NU pernah ke situ. Nah, mohon maaf saya agak ke situ ya. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ada pusaran-pusaran konflik dunia yang belum selesai seperti itu, seperti Afghanistan, kemudian Rusia Ukraina ini semestinya akan perlu dicapai suatu rekonsiliasi ya, bisa capai semacam minimal gencatan senjata. Rusia mundur, kemudian disarmament, kemudian peacekeepers masuk dan lain sebagainya. Jadi perlahan-lahan, tapi pasti ada perbaikan. Ya, betul. NATO ini juga sumber masalah ini sekarang sebenarnya. Kalau kita lihat perang yang terjadi sekarang sebenarnya awalnya dari NATO, ya kan? Karena NATO tidak bisa rekonsiliasi di dalam, gitu. Ingin melebarkan pengaruhnya. Melebarkan pengaruh, padahal di dalamnya juga tidak akur. Betul. Turki itu kan tidak akur dengan negara-negara yang lain. Dibuang sayang, kata NATO. Nggak dimanfaatkan juga, Sen. Iya, dibuang sayang tapi protes terus kan. Iya. Kalau dibuang kan itu Laut Hitam itu nggak punya mereka lagi. Iya. Laut Hitam itu kuasai Turki sebenarnya. Ini luar biasa sekali nih Mas Ali. Ini kita break dulu ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa, masih dalam program Public Diplomasi dalam episode Peran Indonesia dalam Presidensi G20. Mas Ali nih, kita lanjut lagi nih segmen terakhir nih, luar biasa seru sekali. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai politik bebas aktif, kemudian juga awal dari berdirinya G20 ya, atau G20. Kita ingin tahu nih pemirsa, sebaiknya setelah nanti G20 ini digelar, ya, manfaat apa yang bisa kita ambil, kemudian apakah secara ekonomi atau mungkin secara energi baru terbarukan nanti program-programnya, ada lesson learn yang bisa diambil oleh kita semua dari berbagai negara, termasuk yang mungkin khususnya ASEAN ini Mas, yang perlu banyak belajar, karena kan satu-satunya negara yang ikut G20 ini kan Indonesia ya. Gitu. Ya, jadi banyak segmen dari G20 itu yang memang dedikasikan untuk membicarakan small and medium enterprises. Bagaimana small and medium enterprises itu misalnya di bidang digital economy, mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap perbankan dan perdagangan di digital economy. Ya, dan ini menjadi penting karena kebanyakan akses di digital technology itu masih urban, urban sector ya. Jadi di pedesaan itu belum, ya, dan juga akses warga itu masih sebatas mobile phones, bukan broadband gitu-gitu ya. Jadi penelitian-penelitian dari International Telecommunications Union, temuan-temuannya seperti itu. Mesti ada digital divide ya antara yang kaya dan yang miskin.
antar gender, biasanya perempuan akses digitalnya kurang daripada laki-laki, across ethnic ya. Ini yang ada terobosan-terobosan dari G20 untuk ini. Kemudian juga bagaimana travel itu bisa dipulihkan. Pariwisata ya. Pariwisata. Ya, karena ini ya juga dibicarakan di G20 dan lucunya di sektor health. Yang membicarakan itu working groupnya health. Bagaimana supaya sertifikasi seperti Peduli Lindungi itu globally recognized. Nah, itu teknologi digitalnya seperti apa. Nah, ini yang dibicarakan di G20. Jadi memang semangatnya adalah seperti slogan ya, recover together, recover stronger. Jadi harus mengikut sertakan seluruh pelaku ekonomi. Nah, untuk ASEAN memang kok kebetulannya keketuaan Indonesia itu rendengan gitu ya. 2 tahun depan kita ketua ASEAN. Kalau ketua ASEAN sih lebih gak sofistik. Maksudnya begini, karena ASEAN itu keketuaannya berdasarkan abjad. Tahun ini Kambodia, habis CI. Iya. Gitu. Nggak terlalu ini banget ya. Oke lah, udah given lah gitu. Tapi ASEAN itu punya PR besar bernama centrality. Nah, ini dia sentralitas ASEAN. Ya, we have yet to define what is centrality. Centrality in terms of what exactly? Ya. Selama ini yang diupayakan oleh ASEAN adalah centrality dalam menyelenggarakan forum-forum keamanan dan pembangunan di Asia Timur. Ya, sehingga kita mengenal adanya ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, dan ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus. Ini adalah ya mungkin sedikit untuk pemirsa sedikit apa nih kuliah. Apa kita jadi nambah wawasan ini generasi muda di sana ya. Jadi 3 ini Bu Stebi, jadi IRF, ARF, IAS ya, dan ADMM Plus. ADMM Plus. Itu adalah ASEAN plus extra regional partners gitu ya. Jadi ada New Zealand, ada Australia, ada South Korea, Japan, ada China gitu ya. Bahkan di IRF itu ada North Korea. Jadi North Korea yang tadinya nggak pernah duduk bareng sama Amerika Serikat dan dengan Korea Selatan duduk bareng di IRF. So itu manifestasi ya dari ASEAN centrality. But today we have to do better. We have to do better. Kenapa? Karena ada Quad, ya kan, ada quadrilateral dialogue, ya kan, quadrilateral dialogue itu. India, Australia, Jepang dan US, ya kan. Kemudian ada AUKUS, ya, AUKUS Australia, UK, US. Quad dan AUKUS ini adalah lembaga geopolitik. ASEAN bukan lembaga geopolitik. ASEAN itu semangatnya inklusif. Mereka semangatnya eksklusif. Karena mereka fakta pertahanan. Mereka nggak mau nyebut fakta pertahanan. Mereka mau nyebutnya network security arrangement. Padahal yang mereka lakukan adalah berusaha bertahan. Iya, berusaha bertahan. Mereka berusaha, kalau kita lihat AUKUS, maka garis lintang yang dihasilkan dari persambungan di AUKUS itu ya ditambah dengan Singapura, Filipina itu ya yang condongnya lebih ke itu akan contain China. China, betul. It's undeniable, it contain China. Artinya lembaga-lembaga ini mengesampingkan ASEAN. ASEAN centrality itu dikesampingkan, saya menyebutnya termarginalkan. Gitu. Tidak ada ASEAN di situ. Itu bukan semangat ASEAN. Memang betul, Quad semenjak Biden mengambil alih kepemimpinan Amerika Serikat, Quad itu kemudian mulai mengakui ASEAN, ya, mulai mengakui ASEAN centrality di dalam retorikanya, kemudian mengekspansi agendanya, sehingga tidak hanya keamanan, tapi juga apa yang kita sebut keamanan non tradisional, gitu ya. Ada disasters di situ, natural disasters, ada health dan lain sebagainya. Tapi sejauh mana, yang pertanyaan kita di sini kan adalah
sejauh mana lembaga-lembaga ini mengedepankan kepentingan Amerika Serikat ketimbang kepentingan kawasan. Betul. Gitu. Hal-hal ini sebetulnya nanti jadi perhatian khusus atau dibahas tidak sih Mas di dalam G20 sendiri mungkin ada sesi khusus mengenai lingkungan strategis regional ini bahwa justru dengan seperti ini maka harus semakin meningkat kerjasama perekonomiannya sehingga kan ada ketergantungan misalnya seperti itu. Iya. Kalau mungkin saya tidak memperhatikan setiap sesi ya, mungkin ada sesi-sesi seperti itu. Dan sebenarnya pemerintah Indonesia sebagai host itu bisa saja membuat event-event sideline event begitu ya. Sideline event. Ya yang itu semua ada ya, di IRF itu ada, di East Asia Summit ada. Jadi event-event yang di antara sesi intersession gitu ya yang membicarakan isu-isu strategis bersama gitu. Tentu tidak melibatkan seluruh negara anggota, misalnya Amerika Latin tidak ikut di situ mungkin, tetapi di situ bisa dibicarakan isu-isu seperti itu. Jadi saya mungkin sedikit masukan juga untuk G20 yang ada sekarang ini, karena prosesinya itu sejauh ini masih prosedural gitu. Kita harus lebih dinamis berdiskusi gitu ya. Prosesnya saat ini sangat prosedural, membahas ministerial declaration. Jadi pertemuan-pertemuan itu membahas drafting ya, ministerial declaration. It's good gitu ya, di dalam drafting itu tentu kemudian ada kepentingan negara semua ikut di situ. Mungkin karena yang tadi Mas sampaikan rule base itu jadi nggak mau ke bawah kemana, udah ngikutin aturan aja lah. Akhirnya jadi kaku ya. Juga menghindari ini kali ya, kebuntuan, menghindari dinamika jadinya udah formalitas dinamika. Aja lah ya. Ada masukan dari itu dari negara-negara anggota yang lain. Coba dong kita lebih cair gitu dalam diskusi gitu. Lebih cair, agar muncul tadi misalnya kalau kita dipandang sebelah mata nih oleh Kuat atau AUKUS begitu kan, kita buktikan bahwa atau Indonesia sebagai salah satu middle power begitu ya. Ekonomi ini bagaimana kan ini akan menjadi sebuah legend nih G20 yang ada di Bali nanti tuh jadi sesuatu ini. Tapi kalau hanya sekedar itu bagaimana tuh Mas kira-kira untuk jadi kayaknya yang bisa kita lakukan itu memang menggandeng negara-negara seperti Korsel atau Turki yang memang kita punya sejarah hubungan yang baik gitu ya, dan kemudian kita bicarakan hal-hal yang memang bisa kita share bersama. Termasuk misalnya global value chain gitu ya. Global value chain ini sebenarnya begini ya, global value chain itu kan mengarahnya ke Asia Tenggara nih gitu ya. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memindahkan manufakturnya dari China ke Vietnam. Kemudian perusahaan-perusahaan seperti Samsung ya, Korsel memindahkan manufakturnya ke Amerika Serikat. Jadi global value chain mengikuti pertemanan geopolitik gitu. aliansi tadi. Ya kalau misalnya kemudian ngarahnya ke ASEAN, lalu bagaimana gitu? Peran apa yang bisa dikedepankan oleh negara-negara Asia Tenggara? Ya, kalau Asia Tenggara bisa mengambil alih banyak gitu. Kita bisa menjadi input dari global value chain ini. Tapi kemudian persoalan-persoalan sumber daya manusia ini kan penting ya. Kalau kita mau jadi bagian dari global value chain, kita harus siap SDM-nya. Sehingga Tesla memang bikin pabriknya, mohon maaf, di Thailand gitu. Bukan Indonesia ya. Ada pertimbangan macet gitu ya, mungkin susah. Jadi penguatan sumber daya manusia, penguatan alih teknologi, itu bisa kita bicarakan di antara negara-negara sahabat ya, yang sudah lebih maju ya kan. Negara-negara statusnya juga negara berkembang tapi sudah lebih maju. Ya, Korsel itu terutama yang bisa menjadi perhatian saya. Jadi akan sangat menarik sekali ketika G20 ini tidak hanya fokus pada tadi major power ya, justru yang middle power seperti Brazil Indonesia, juga. Brazil, Korsel ini bisa merumuskan sebuah agenda misalnya untuk pemulihan mungkin Mas ya, pemulihan ekonomi nasional after COVID-19 ya. Ini juga bisa jadi salah satu terobosan. South Africa juga. Ini kan negara-negara yang aspiring ya, rising powers ya. Kalau kita bisa identifikasi gitu ya kan,
yang paling awal itu kan BRICS itu ya, Brazil, Russia, India, China, South Africa gitu ya. Nah, tapi kalau maybe China is now udah different league gitulah ya, udah great power lah ya. Maybe Brazil, Russia juga udah great power. Nah, Brazil, India, South Africa gitu. Ini South Korea, ini negara-negara rising powers yang mereka juga mencari terobosan-terobosan supaya tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Salah satu masalah dengan Korea Selatan adalah Korea Selatan sangat terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Karena aliansi tadi ya. Ini juga yang ini agak melebar waktu kerja sama KFX, IFX ya agak buntu karena ada alih teknologi dari South Korea ke Indonesia yang Amerika Serikat tidak mengizinkan, tidak restu. Karena itu teknologinya Amerika Serikat, sensitif teknologi, tidak boleh ke Indonesia. Nah, jadi kan buntu gitu. Ya, ini adalah hal-hal yang ke depan kita bisa perbaiki gitu. Mungkin kita dianggap tidak siap atau ada berbagai faktor yang tidak tahu ya politik. Ya, politik. Mereka kan banyak political baggage. Susah kerja sama pertahanan negara Amerika Serikat. Kecuali kita sudah gabung aliansi ya. Iya, betul. Ya, itu mungkin beda lagi ya kalau ini. Menarik sekali ini pemirsa di rumah. Nah, ini Mas untuk UMKM sendiri kemudian kalau kita lihat pasca COVID ini kan banyak sekali yang tiarap termasuk perusahaan kecil, pariwisata, dan bahkan mungkin di Bali juga banyak yang tutup. Nah, setelah adanya G20 ini, apakah ada hal positif yang bisa dibangun atau kerjasama terkait industri-industri kecil, UMKM? Karena kan ASEAN ini terkenal nih dengan survive-nya industri kecil ini bagaimana, Mas? Iya, kalau G20 tentu akan berpikir tentang soal akses perkreditan gitu ya, microcredits, kemudian itu tadi yang sudah saya sebutkan digital economy akan mereka perkuat begitu ya. Pada saat ini saya kira untuk digital economy itu juga yang menjadi PR membangun digital society gitu ya. Tapi juga ada isu yang strategis itu data free flow ya, cross border data free flow, CBDF, cross border data free flow. Ini yang apakah data pribadi kita, ini nih akan seru nih, apakah data-data pribadi kita yang tersimpan di Facebook dan Google dan Amazon apalagi ya, Instagram, TikTok gitu ya, harus ada ada database-nya di Indonesia atau kita relakan aja. Mereka ada di California, mereka ada di China gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi saya kira arahnya adalah bukan ke lokalisasi data ya, tapi lebih ke memfasilitasi CBDF itu tadi gitu. Nah, UMKM itu sepanjang pengetahuan saya memang selalu disebutkan di dalam G20. Karena bahkan bukan hanya ini, bukan presidensi Indonesia saja, tapi sebelumnya Italia, Saudi Arabia, Turki itu selalu mengedepankan small medium enterprises gitu ya. Jadi saya kira akan banyak momentum yang bisa kita lihat dari G20 ini berkenaan dengan small medium enterprises. Pasti akan jadi bahasan ya. Kemudian apa sih sebetulnya manfaat Indonesia jika bisa tadi mendapatkan nation branding yang bagus Mas ke depannya? Wow, itu memang kalau kita lihat G20 ini beda league-nya ya. Semoga dengan keberhasilan di G20 ini menjadi presidensi G20 ini, Indonesia punya suatu status untuk menjadi mediator, untuk menjadi semacam fasilitator penengah, untuk forum-forum, penengah. Jadi memang ini yang selalu menjadi aspirasi masyarakat Indonesia gitu ya, agar kebijakan luar negeri Indonesia lebih berperan gitu ya. Saya kira ini butuh investasi. Dan kalau berhasil, mereka akan menjadi bagian dari politik domestik, artinya pemerintah berikutnya akan mendulang keberhasilan dari kebijakan luar negerinya untuk
legitimasi yang lebih kuat di dalam negeri. Gitu. Berarti ini memang sangat signifikan ya kalau kita bisa berhasil. Mas Ali, ini pertanyaan terakhir nih, sekaligus mungkin closing statement. Jika nanti kita bisa berhasil membangun nation branding yang baik, pasca G20 nanti digelar, apakah kita ada kemungkinan bisa menjadi negara maju? Bagaimana pendapatnya? Ya, saya kira chance itu pasti ada. Ya, karena G20 tentu apalagi G20 diselenggarakan di tahun 2022 ini di tengah gejolak geopolitik yang kencang sekali, tentu akan memberikan suatu achievement ya mark bagi Indonesia bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan dengan sukses, G20 tetap utuh. Kita berikan mandat kepemimpinan berikutnya kepada India di 2023 di tengah gejolak politik. Jadi menjelang G20 juga saya kira baik kiranya kalau perang Rusia-Ukraina itu sudah berakhir, minimal ada gencatan senjata, ada dimulai suatu bentuk mediasi gitu ya. Jadi jangan sampai masih bergejolak kemudian kita G20. Ini saya kira akan minimal akan ada gejolak-gejolak nanti di dalam G20-nya sendiri dalam KTT di bulan November nanti. Jadi saya kira itu PR-nya menjadi negara maju tentu. Karena kemudian status kita itu tadi berhasil menyelenggarakan G20, mendatangkan Rusia, Ukraina dan Amerika Serikat dan aliansinya sebagai delegasi, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Itu akan diingat oleh warga dunia. Kita akan menjadi referensi utama ketika ada upaya-upaya mediasi konflik global yang masih cukup banyak gitu. Nah, bagaimana dia betul-betul berkontribusi tentu program pembangunan gitu ya, program kerjasama dengan negara-negara lain harus diupayakan ke arah peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya lebih melek teknologi, harus lebih banyak, misalnya ya harus lebih banyak data analis di Indonesia karena data analis masih kurang. Karena data analis kurang, Facebook, Google dan lain sebagainya itu bilang, oh kita nggak bikin data center di Indonesia karena data analisnya kurang kan gitu. Ya, jadi kalau misalnya tidak trust ya? Tidak ada trust. China itu sudah menjadikan data sebagai currency, artinya data sebagai uang gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah punya data analis yang banyak sekali, mereka bisa bikin data center dan data center itu bisnis. Data center itu bisnis. Kalau kita bisa punya data center, kita bisa kelola, kita bisa bilang Facebook, you bikin data center di sini. Kita punya sumber daya manusia untuk mengelola itu. Mereka akan bikin. Mereka bikin, mereka punya data center, mereka bayar pajak. Ya kan? Kalau mereka udah punya kantor, kan mereka bayar pajak. Ya bayangkan selama ini, Facebook, Google, TikTok itu semua itu, mereka itu punya penghasilan, punya revenue, tapi mereka nggak bayar pajak sama sekali. Revenue itu berdasarkan apa? Data. Data dari mana? Dari orang Indonesia. Ya kan? Ya kan, dari data itu kemudian mereka bisa mempunyai algoritma untuk menentukan iklan yang pas apa kan gitu. Nah, oh itu kan penghasilan kok buat kita apa? Nggak ada. Orang Indonesia yang kerja di sana nggak bayar pajak juga. Ya, jadi, itu kan sesuatu yang miss sekali gitu, dan itu PR besar buat saya sih ke depannya. Itu salah satu hal yang harus kita benahi kalau kita mau memanfaatkan G20 ini untuk jadi negara maju saya kira. Luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Pemirsa, tadi sudah kita dengarkan 3 segmen dalam episode Peran Indonesia dalam presidensi G20. Jadi peran Indonesia ini sangat signifikan sekali, dan jika kita bisa menyelenggarakan acara presidensi G20 ini akan sangat baik untuk meningkatkan nation branding kita ya di mata internasional, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, juga tadi tidak terseret kepada geopolitik kanan atau kiri, tapi bisa menjadi middle power yang membawa perubahan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Public Diplomasi. Saya Stepi Andriani pamit undur diri. Tetap saksikan Public Diplomasi hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.